apa amalannya, kebiasaan yang mereka lakukan dalam kehidupannya sehingga mereka memiliki derajat yang tinggi. Ada 3 perilaku utama yang dijalankan oleh para wali, orang yang menghendaki kedekatan dengan Allah, menghendaki kemesraan dengan Allah, menghendaki keintiman dengan Allah. Yang pertama, al-musara'ah ilal khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, menjaga betul ibadah yang Allah suruh. Yang ketiga, al-mudawamah ala ta'at, selalu kontinu di dalam kepatuhan kepada Allah. Kedekatan seorang hamba dengan Allah, ibadahnya hamba dengan Allah tergantung kadar cinta kepada Allah. Sebab cinta itu berangkat dari kenal. Maka disebut tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Berarti tak kenal maka tak cinta. Ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun, adapun ini yaitu sebuah fasal. Wa'lam annal musara'ata ilal khairati wal muhafadzata 'alal ibadati wal mudawamata 'ala ta'ati da'bul anbiya'i wal awliya'i fi bidayatihim wa nihayatihim. Ketahuilah olehmu bahwasanya berlomba-lomba kepada kebaikan dan menjaga diri atas segala ibadah, wal mudawamata, dan mengekali atas segala ketaatan, yaitu perilaku para nabi dan para wali pada permulaan mereka dan puncak penghabisan mereka. Li'annahum a'raful khalqi billah, karena bahwa para nabi, para wali, yaitu orang yang paling ma'rifatnya makhluk dengan Allah. Fala jarama, maka tak dapat tidak, yakni pastilah, kanu adalah mereka, a'budahum, yaitu orang yang paling tekun ibadahnya makhluk, wa attawa'ahum, orang yang paling taatnya makhluk, wa akhsyahum, orang yang paling takutnya makhluk, lahu, kepada Allah azza wa jalla. Fa inna iqbalal abdi ala rabbih wa ibadatahu lahu ala qadri mahabbatihi lahu, maka sesungguhnya mendekatnya seorang hamba kepada Tuhan dan beribadahnya hamba kepada Tuhannya mengikuti, yaitu atas ukuran kecintaan hamba kepada Tuhan. Wal mahabbatu tabi'atun lil ma'rifati, cinta itu mengikuti bagi kenal. Fakullama kana al-'abdu a'rafa billah kana ashadda hubban lahu wa aksara ibadatan. Maka kapan-kapan ada oleh hamba, yaitu lebih mengenal kepada Allah, niscaya ada oleh si hamba, yaitu paling sangat dari segi kecintaannya kepada Allah dan paling banyak dari segi ibadahnya. Fa in sagolaka wallahu a'lam bissawab. Fa in sagolaka, ini saja biar enak.
Jamaah sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita berbicara masih wasiat-wasiat Imam Al-Haddad, awalnya kepada murid beliau Al-Imam Al-Habib Hashim Ahmad bin Hashim Al-Habashi, yang minta petunjuk bagaimana cara supaya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menyampaikan beberapa nasihat-nasihat yang kemudian terangkum dengan judul Risalatul Mu'awanah. Kata beliau, ada 3 perilaku utama para nabi dan para wali-waliullah, mulai daripada permulaan suluk sampai puncak daripada suluknya. Orang itu hidup pengen bahagia. Nggak ada orang hidup nggak pengen bahagia. Semua orang pengen bahagia. Dan kebahagiaan itu bukan di uang, kebahagiaan itu bukan di jabatan, begitu, bukan di kepangkatan, bukan. Tapi kebahagiaan itu Allah letakkan di dalam hati yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga karena kebahagiaan itu adanya di hati yang sesungguhnya, maka si miskin bisa bahagia walaupun dia miskin, tinggal di tengah kampung, anak banyak, kayak biji tasbih 33, kan banyak, anak banyak, tapi tenang. Pandemi begini, kontrakan gak punya, rumah aja reot, tapi dia bahagia, keburu tahajud, keburu zikir. Enggak kayak kita. Kita rumah di tengah kota, kontrakan punya, mobil punya, begitu. Pandemi begini, bingung, begitu. Itu kan menunjukkan bukan di harta. Kalau di harta dia nggak bahagia, begitu. Begitu juga kebahagiaan itu bukan terletak pada jabatan. Banyak yang orang kemudian jabatannya tinggi pakai baju oranye, kayak yang nyapu di jalanan, begitu. Padahal bajunya oranye kan, iya itu bajunya, jabatannya tinggi. Bukan di situ bahagia, bukan. Bahagia itu Allah letakkan di dalam jiwa, hati yang terhubung dengan Allah, terhubung dengan Allah. Makanya bagaimana nih biar hati ini terhubung dengan Allah? Maka orang-orang yang lebih dulu mengenal Allah, para nabi dan para kekasih Allah yang lain, wali-waliullah, yang sampai udah matinya masih disebut-sebut dan masih diziarahi banyak orang. Udah matinya kayak Wali Songo, udah mati kapan tahun itu kayak belum mati. Kemarin ketemu orang lagi habis ziarah Wali Songo, jadi masih disebut-sebut, begitu. Enggak kayak tetangga kita, seminggu aja belum enggak ingat orang lain, orang lain. Anaknya orang ingat anaknya, anaknya nggak ingat anaknya. Yang gede bilang begini, itu PCX kata baba juga buat gue, kata yang bontot buat gue. Dia kagak ingat babanya apa disiksa apa kagak. Yang penting mah itu aja tuh. Keluarganya juga gak ingat. Wali-wali Allah enggak. Apa amalannya? Kebiasaan yang mereka lakukan dalam kehidupannya sehingga mereka memiliki derajat yang tinggi. Ada 3 perilaku utama
yang dijalankan oleh para nabi, oleh para wali, orang yang selalu berupaya suluk menghendaki kedekatan dengan Allah, menghendaki kemesraan dengan Allah, menghendaki keintiman dengan Allah. Ada 3. Yang pertama, al-musara'ah ilal khairat. Perilaku para nabi, perilaku para wali adalah yang pertama berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau urusan yang baik-baik itu buru-buru, mereka buru-buru. Kalau yang baik-baik, buru-buru tuh bukan kayak kita gini, pas sholat tuh udah kayak capung aja, bukan itu maksudnya. Kalau sudah ada perintah disuruh ngerjain ini, enggak pakai lama-lama. Itu begitu. Amalan mereka itu adalah buru-buru, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang luar biasa, disebut bapa 3 zaman. Yahudi ngaku Ibrahim teladannya, Nasrani ngaku juga Ibrahim teladannya. Lebih-lebih kita umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disuruh dalam Al-Quran, summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah. Kita disuruh ikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh orangnya kalau Allah suruh itu buru-buru, segera. Waktu khitan, Nabi Ibrahim mula-mula ajaran sunat tuh di zaman Nabi Ibrahim. Sebelum zaman Nabi Ibrahim sunat enggak ada sunat. Sebelum zaman Nabi Ibrahim belum ada sunat. Setelah Nabi Ibrahim semua nabi sunat. Nabi Isa aja sunat. Nabi Isa khitan. Nabi Isa. Nah, waktu datang perintah khitan itu, Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun. 80 tahun suruh sunat. Ya Allah, ibu-ibu alot pakai begitu lagi. Itu umur 80 tuh datang perintah sunat. Nabi Ibrahim suruh sunat. Itu waktu diperintah sunat itu, kata Nabi, alatnya pakai kampak. Di dalam Sahihul Bukhari tulis, wa kana bil qudum, begitu kata Nabi. Sunatnya pakai kampak. Itu teriak Nabi Ibrahim. Biar kata udah 80 tahun, teriak juga kalau di sini. Dia bilang mau menjerit. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim sakit. Ya Rabb sakit, ente nggak pakai nanya alatnya pakai apa, gitu. Nggak pakai nanya, gitu alatnya. Nanya mestinya alatnya. Kata Nabi Ibrahim, saya tuh kalau kau sudah suruh, saya pengennya buru-buru dikerjakan. Jadi nggak kepikiran mau pakai apa. Karena yang ada kampak udah langsung aja begitu. Nabi Ibrahim begitu. Itu musara'a ilal khairat, perilaku para nabi, para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua,
wal muhafadzah 'alal ibadat. Perilaku utama daripada orang yang dekat dengan Allah yang kedua adalah menjaga betul ibadah yang Allah suruh. Enggak mau sembarangan nama ibadah. Orang yang dicintai sama Allah dalam kondisi apapun dia ibadah. Ibadah enggak ada hubungan dengan untung dan rugi pada dagang. Ibadah enggak ada hubungan antara sakit atau sehat pada orang. Ibadah antara jadi atau tidak jadi. Ibarat orang nyalon RT lah RW, enggak ada hubungan. Karena memang ini urusan hubungan dia dengan Allah. Maka segala ibadah yang Allah suruh dijaga betul, diperhatikan betul. Yang ketiga, al-mudawamah 'ala ta'at. Selalu continue di dalam kepatuhan kepada Allah. Wiridan enggak kayak bocah dalam wiridan. Bocah tuh kalau minta sesuatu enggak dikasih, ngambek enggak? Ngambek, tuh bocah namanya. Ini dagangan lagi kurang maju, lagi menurun, tahajud seminggu. Udah seminggu jalan tahajud enggak ada perubahan usahanya. Terus apa berhenti? Berhenti. Ini enggak manjur ini amalan. Berhenti. Sama siapa? Sama Allah. Kata Allah, gua agak rugi masih banyak. Begitu. Nah, ini enggak. Kita ibadah kontinu. Baca Quran sa'in. Kalau lagi semangat lebih, enggak semangat sa'in. Begitu. Baca sholawat. Begitulah baca ratibul haddad. Ini aurat. Di apa aja yang di dalam ketaatan kepada Allah, dia continue. Inilah yang disebut perilaku utama para nabi dan para wali. Kata Imam Haddad, wa'lam annal musara'ata ilal khairat wal muhafadzata 'alal ibadat wal mudawamata 'alat ta'at da'bul anbiya wal awliya fi bidayatihim wa nihayatihim. Kata beliau, perlu Anda ketahui, berlomba-lomba dalam kebaikan, menjaga betul ibadah, continue di dalam ketaatan. Semua ini merupakan perilaku para nabi, perilaku para wali-wali Allah, baik di awal perjalanan mereka menuju kedekatan dengan Allah sampai mendapatkan puncak musyahadah kepada Allah. Dari mulai awal dia suluk menapaki jalan ihsan, baik pada tingkatan muraqabahnya dia sampai pada tingkatan musyahadah, sampai pada maqamul fana. Bagaimana daripada ainul yaqin sampai haqqul yaqin, sampai imanul haq, sampai maqamul fana, musyahadah billah. Dari seluruh perjalanan para wali, semuanya selalu menjaga tiga perilaku utama: berlomba-lomba dalam kebaikan, menjaga betul ibadah, continue di dalam ketaatan. Ini yang selalu mereka tidak lepas. Apa itu wali?
Wali itu maknanya orang yang dicintai Allah. Wali-wali itu orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa dicintai oleh Allah? Satu, dia selalu menjunjung tinggi perintah Allah. Wali menjunjung tinggi perintah Allah. Dua, menjauhi larangan Allah. Tiga, menapaki dan mengikuti Rasulullah. Tiga. Empat, tidak terjebak pada hawa nafsu, memperturuti hawa nafsu angkara murka. Empat ini nih ciri aulia wali Allah. Jadi menjunjung tinggi perintah Allah. Begitu. Ada orang katanya wali tapi enggak sholat. Wali dia mah sholat Jumatnya di Mekah, sholat Jumatnya. Di pas pulang Jumat tuh jam 1 ketemu, Mbah udah sholat Jumat. Gua muda. Di mana? Di Mekah. Di Mekah. Iya. Wih, hebat juga ini Jumatnya di Mekah nih. Udah. Ini namanya wali gadungan. Jam 1 itu di Mekah, baru jam 10. Mekah itu sama Indonesia duluan Indonesia. Nih di Mekah masih malam. Sekarang nih. Kalau di Indonesia udah jam 1, baru jam 10. Dia kata udah di Mekah. Gila. Di Mekah mah belum salat Jumat. Belum. Begitu. Kita jam 12, dia jam 8. Gitu. Jam 1, jam 9 baru di Mekah. Baru juga pada duha. Begitu. Kata dia udah di Mekah. Gila. Wali itu patuh sama Allah. Begitu. Ngejauhi larangan-larangan Allah. Ada wali minum minuman, nggak apa-apa dia mau wali. Kagak ada. Dia wali itu paling menjauhi sama segala larangan Allah. Yang ketiga, ngikuti Nabi benar-benar. Wali itu mutaba'atur Rasul, enggak lepas dari kaki Nabi. Palanya wali itu di kaki Nabi. Palanya. Paling tingginya pangkat wali itu enggak bisa nyampe derajat Nabi. Enggak ada wali yang lebih hebat dari Nabi, ya enggak ada. Emang semuanya harus mengikut Nabi, makanya jadi wali. Orang yang jadi wali itu nyontoh nabinya luar biasa. Baru nanti akan Allah angkat jadi wali. Biar kata kita orang biasa, tapi orang biasa mati kuburannya diziarahi sama banyak orang, padahal dia orang biasa. Enggak kelihatannya orang biasa, tapi dia punya amalan ngikut Nabi luar biasa. Itu begitu, luar biasa. Wali itu begitu. Dia tidak terjebak pada hawa nafsu angkara murka. Nggak ada. Wali pandai mengelola nafsunya, ngikuti Nabi. Nggak ada kalau nggak ngikuti Nabi. Begitu. Nggak ada. Jadi wali itu berlomba-lomba dalam kebaikan, menjaga ibadah, kontinu dalam ketaatan. Itu perjalanan para wali-wali, para nabi. Nah, kenapa tiga ini yang muncul? Li'annahum a'raful khalqi billah. Karena wali-wali, para nabi, orang yang paling kenal Allah.
Orang yang paling kenal Allah adalah nabi dan wali. Kenal Allah, bukan tahu Allah. Kalau kita tahu. Kalau ditanya siapa yang nyiptain Anda, udah jawab paling kencengnya Allah. Siapa yang ngasih udara, napas oksigen gratis sama Anda? Kita jawab Allah. Jawab. Siapa yang ngasih? Allah. Tuh, itu namanya tahu. Ibadah orang. Begitu. Ini namanya tahu, tidak kenal. Sebab kalau dia kenal, dia ibadah. Ada orang kerja kagak, iya kerja kagak, apa kagak, tapi pengen gajinya naik mulu. Orang bener orang kagak, lah kagak. Ada orang ibadah kagak, apa kagak sama Allah, pengen rezekinya banyak, ibadah ogah mau, malam ngorok mulu. Iya mana nemu ibadah nah pakai caranya. Jadi waliullah itu ma'rifat, mengenal Allah. Allah tuh ya Allah maha baik, tidak ada yang paling baik kepada kita sejagat raya kecuali Allah. Baik. Anjing tuh saudara, kasih makan anjing pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, anjing 3 bulan dikasih makan pagi, siang, malam, nggak berhenti 3 bulan, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Sama yang punya kasih makan 3 bulan. Kira-kira anjing tuh sesudah 3 bulan nurut nggak? Nurut nggak? Kenapa nurut? Mengerti terima kasih. Mengapa nurut? Mengerti terima kasih. Kata anjing, ini orang sudah baik sama saya, ngasih makan saya pagi, siang, malam 3 bulan. Sudah seharusnya saya nurut apa kata dia. Suruh dia berhenti, saya kudu berhenti. Kata dia jalan, saya jalan. Kata dia suruh ngendusin bom, saya ngendusin. Kata dia suruh ngendusin narkoba, saya ngendusin narkoba. Kenapa? Dikasih makan 3 bulan, ngerti terima kasih. Anjing itu binatang, tidak punya akal, sebab bukan manusia. Jenisnya binatang, enggak punya akal. Kita dikasih makan sama Allah udah berapa bulan? Hampir nyari. Kita dikasih makan sama Allah berapa bulan? Waktu tahunan, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang udah 50 tahun, ada yang udah 60 Baji Sabria, ada yang udah 70 barangkali ini yang ngaji juga. Kasih makan anjing 3 bulan doang, nurut sama yang ngasih makan. Akal ora ada, ngerti terima kasih. Maka bila kita yang dikasih makan bertahun-tahun kagak nurut sama Allah yang ngasih makan sama kita, sampai pandemi kayak begini kita masih hidup, bener nggak? Masih sehat, bener nggak? Masih makan nggak ini? Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, siomay, batagor,
enggak nurut sama Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau apa? Anjing aja ngerti terima kasih. Masa kita nggak ngerti makasih sama Allah? Waliullah tuh ngerti makasih. Makanya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, menjaga betul ibadah, continue dalam ketaatan, karena mereka ma'rifat, mengenal Allah. Ada orang, dia waktu dia mau jadi dewan, main mulu ke rumah kita waktu mau jadi dewan. Dia ngakulah sekolahnya bareng dulu, SMA-nya, SMP-nya, kadang ngaku sukunya. Ini kita di Betawi juga, bahkan masih sebuyut dari kau ngaji buang. Tahu aja dia, kau ngaji buang lah, gitu. Buang yang mana kayak pokoknya mensebut aja. Oh begitu ya, udah apa aja, main tiap hari, main ini, main itu. Udah jadi boro bagi duit, dipanggil orang nengok, dipanggil Pak Dewan, kagak nengok, kagak, boro bagi duit, dipanggil aja nggak nengok. Kemudian giliran pemilu berikutnya pengen nyalon lagi, datang ke rumah kita, kita lihatin dari gordeng rumah kita, gordeng. Dia datang, kira-kira kita mau sambut bukain pintu apa kagak? Bukain pintu apa kagak? Kenapa kagak? Kenapa kagak? Sakit hati. Kenapa sakit hati? Enggak ngerti. Waktu susah aja nyari gue dah, gitu. Maren lo kemana? Begitu enggak? Itu namanya disebut manusiawi, sifat manusia begitu. Mau siapa aja kayak begitu, mau siapa aja begitu. Waktu zaman susahnya ngeteh, ngopi di rumah kita, ngeteh, ngopi, begitu di rumah kita. Mau mancing minta peletnya sama kita juga. Waktu zaman susah. Sekarang perusahaannya di mana-mana, perusahaannya baru bagi duit, dipanggil orang nengok, dipanggil orang nengok. Dengar-dengar kena dampak pandemi, susah lagi, mau main ke rumah kita, kita bukain pintu enggak? Tuh enggak. Kemarin lu kemana? Karang aja lu datang. Itu namanya manusia. Allah enggak. Enggak. Waktu zaman susah, ya Allah, ratib di mana ratib ya? Ratib tahajud lagi susah tuh, tasbih sampai putus, diputar itu, putus. Zaman susah, nangis malam bangun nama Allah, ya Rabb bukain jalan usaha ini, utang saya Rabb biar lunas. Udahlah pakai nangis pakai macam. Habis itu tengah 7 udah getok duha, begitu, bukan 2 rakaat, 4, 12 begitu. Itu lagi susah. Sekarang alhamdulillah perusahaannya maju, bagus,
kagak tahajud, kagak, ngorok aja, begitu, ngorok aja, enggak baca Quran, enggak ini, begitu. Akhirnya susah lagi, pengen deket sama Allah, enggak dikata, susah ya nyari gua, enggak Allah, hambaku, kau paham, emang kau tidak boleh jauh denganku. Oh, marhaba, Allah begitu. Waktu dulu badannya keker, masih muda, gagah, mabok-mabokan, main, ya Allah, main. Kalau nggak ke asem, milenium. Kenapa be? Jangan dicatat. Ngomong. Kadang ke Melawai, sampai ke Perumpung, nyampe juga Jakarta Timur coba. Sekarang udah payah badannya, udah tua rentak. Gua pengen ke masjid dah, gua pengen ngaji, gua pengen ibadah, deket sama Allah. Allah terima, Allah mau baik. Walaupun muda buat hura-hura, sekarang dia pengen dekat sama Allah, Allah terima baik. Sebab Allah nggak kayak kita, nggak kemudian mengata, karang aja dah, udah tua renta baru udah nyari gua, enggak. Allah kata Nabi, innallaha la yabsutu yadahu fil lail liyatuba musii'un nahar. Allah membuka dua tangannya di malam hari yang siang berlumuran dosa, pengen dekat sama Allah, marhaba. Allah buka dua tangannya di siang hari yang malam berlumuran dosa, pengen dekat sama Allah, marhaba. Allah baik, Allah baik, baik. Tuh Allah. Orang kalau kenal Allah makin pengen dekat dengan Allah, makin pengen dekat dengan Allah. Kebaikan Allah luar biasa, kebaikan Allah luar biasa, pengen dekat dengan Allah. Kenapa para wali-wali berlomba-lomba dalam kebaikan, menjaga betul ibadah, continue dalam ketaatan? Mereka lebih mengenal Allah, bukan tahu, kenal. Ada orang kata tahu Jakarta, gue tahu, masih nyasar juga Gang Buntu. Itu namanya belum kenal. Kenal itu jauh daripada tahu. Ma'rifat, mengenal Allah. Karena para wali-waliullah itu kenal Allah, fala jarama kanu a'badahum, maka tentu otomatis para wali-waliullah, para nabi, orang yang paling tekun ibadah sama Allah, orang yang paling taat, orang yang paling takut kepada Allah. Ada orang waliullah udah ibadah 70 tahun. Ada orang soleh ibadah 70 tahun, enggak pernah ngerjain dosa kecil, apalagi yang gede. Yang kecil kagak, dosa-dosa kecil enggak pernah. Mohon maaf, pakai celana pendek ya, pakai celana pendek, enggak pernah. Begitu, enggak pernah. Ini orang ibadah terus. Dalam satu malam ibadah paling dikit 500 rakaat. Itu dikit kalau lagi malesnya. Kalau kita kan lagi semangatnya aja juga kagak juga. Orang tarawih aja milih 2, 3, 11. Saya milih yang 11 saja. Enggak lah, saya yang 2, 3. Ditanya,
Yang imamnya tua apa muda? Kayaknya yang muda aja. Karena Kong Ahmad lama begitu. Jadi emang kita nggak kuat ibadah lama. Ini ibadah muda. 70 tahun nggak putus. Udah 70 tahun didatengin malaikat. Sesudah 70 tahun didatengin sama malaikat, disampaikan, Anda ini beribadah 500 rakaat tiap malam selama 70 tahun. Kalau saya intip catatannya, Anda ini ujungnya masuk neraka. Catatan, ujungnya masuk neraka. Catatannya ahli neraka di catatan saya, kata malaikat. Coba saudara pikirin, saya pindahin dari orang ini ke kita. Kita udah tahajud nih, ngaji. Pas ngaji, Allah kirim malaikat bilang, Anda biar kata ngajinya tekun, duduknya nggak nyender, nggak ngangguk-ngangguk, nggak gitu, tekun nih, duduk ngaji. Malaikat datang, ente masuk neraka ujungnya masuk neraka. Kira-kira kita mau terus ngaji apa berhenti? Saya mau tanya nih, mau terus ngaji apa berhenti? Hah? Nih yang jujur nih, berhenti apa? Hah? Berhenti. Begitu. Tahajud tiap malam kita ya 4 rakaat. 4 rakaat tiap malam. Udah jalan setahun, bukan 70 tahun, setahun. Datengin malaikat, ente biar tekun kayak begini nih, catatannya ahli neraka. Kita kira-kira besok malamnya mau tahajud nggak? Tuh, enggak kita. Buat apa gua tahajud kalau ujungnya tuh, itu kita. Makanya kagak ada malaikat yang datang sama kita. Tahu imannya masih rendah, gitu, rendah kita. Ini didatengin 500 rakaat 70 tahun, bukan setahun. Dibilang ente ini ujungnya ahli neraka. Kata dia, enggak apa-apa. Loh, kok enggak apa-apa? Saya ibadah ini bukan karena surga, bukan karena neraka, karena Allah tuh demen ketaatan, demen orang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Banyak ayat-ayatnya. Allah itu demen sama orang baik. Allah, rahmatnya Allah sangat dekat dengan orang baik. Allah cinta sama orang yang taat. Maka saya ibadah ini karena cinta aja sama Allah. Urusan mau dimasukin surga, mau masukin neraka, itu hak prerogatif Allah, terserah Allah. Yang penting saya mau pengen jadi ahli taat aja dah. Mau saya dagangnya untung kayak apa kagak, kayak nggak ada urusan. Yang penting saya kuat tahajud adalah hal yang paling penting. Saya baca sholawat, habis sholat 100 kali, mau dagang untung, mau dagang rugi, nggak ngaruh. Yang penting mulut saya memuji Nabi Muhammad, menyebut namanya. Dalam sehari 500 kali minimal saya harus sebut nama Muhammad. Urusan untung rugi biarkan Tuhan yang mengaturnya, sebab saya adalah hamba. Yang penting lidah saya digunakan bukan untuk kemaksiatan. Itu aja satu kenikmatan dari Allah. Kita baca Quran, terserah mau dikasih sehat, mau dikasih sakit, itu urusan dia.
Yang penting saya punya mata, saya gunakan bukan untuk maksiat. Ini aja nikmat besar. Apalagi kalau sampai dikasih untung oleh Allah, dibuka keberlimpahan, keberkahan dari aurat, itu sisi lain. Tapi saya mencintai yang dicintai oleh Allah. Itulah hidup. Maka mereka kanu a'badahu, para wali-wali Allah itu orang yang paling tekun ibadah. Wa tu'ahum, orang yang paling patuh sama Allah. Patuhnya sama Allah luar biasa. Sama Allah patuh. Wa akhsyahum, takut sama Allah. Sedang takut sama Allah tuh beda dengan takut sama macan. Kalau takut sama macan, makin dekat makin jauh. Hah? Jauh. Kalau takut sama Allah, makin dekat. Begitu. Makin dekat. Enak berakrab-akrab, menyebut-nyebut nama Muhammad. Ngapain harus dalailan? Iya, menyebut-nyebut nama Muhammad. Muhammad lagi, Muhammad lagi, Muhammad lagi, Muhammad lagi. Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad, Muhammad. Begitu. Emang begitu. Demen. Kenapa? Sebab takut dilepas oleh Allah dari umatnya Nabi Muhammad. Ngeri. Ngeri, takut dicoret. Jadi umat, maka menyebut-nyebut supaya hatinya mengidolakan Nabi Muhammad, menjadi idolanya. Itulah para wali-wali Allah, ibadahnya paling tekun, paling taat sama Allah, paling takut sama Allah. Begitu. Takut sama Allah itu dari taat, taat itu dari ibadah, ibadah dari ilmu dia belajar. Kayak kita ngaji nih, ngaji nih menuju sebuah ibadah. Dari ibadah dengan terus dilakukan menuju sebuah kepatuhan dan ketundukan yang sesungguhnya. Kalau udah patuh, bakal takutnya luar biasa sama Allah. Kenapa demikian? Fa inna iqbalal abdi ala rabbih wa ibadatahu lahu ala qadri mahabbatihi lah. Sebab dekatnya seorang hamba dengan Allah, ibadahnya hamba dengan Allah, taatnya hamba pada Allah, tergantung kadar cinta kepada Allah. Nurut itu berbanding lurus dengan cinta. Nurut berbanding lurus dengan cinta. Kalau cintanya itu besar, maka nurutnya tinggi. Kayak ibu-ibu, biar kata kakinya dikata asam urat, asam urat, tapi kalau udah jalan ke Tanah Abang, itu dari pagi sampai sore belum pulang. Lakinya sampai bangun mendusin, tidur lagi mendusin, belum juga, belum kelar. Ini baru blok A, belum blok B, begitu. Katanya asam urat itu. Jadi kecintaan itu membuat kuat. Jadi kuat. Begitu kecintaan. Jadi kedekatan seorang hamba dengan Allah, ibadahnya hamba dengan Allah, tergantung kadar cinta kepada Allah. Sebab cinta itu berangkat dari kenal. Maka disebut tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Berarti tak kenal maka tak cinta. Jadi cinta itu berangkat daripada kenal.
Kita cinta Allah, mengenal kebaikan Allah. Cinta Rasulullah, mengenal siapa Rasulullah. Ini penting. Kayak sholawat. Emang enggak tahu sebodoh-bodohnya muslim tahu pentingnya baca sholawat sama Nabi? Tahu. Sebodoh-bodohnya muslim. Cuman kan kita bisa lihat taufik dari Allah tuh mahal. Enggak kuat walaupun tahu juga. Enggak kuat. Karena memang Allah yang dorong untuk bersolawat itu. Allah yang dorong. Tahu muslim pentingnya Quran. Tahu Quran itu penting. Pengen anaknya jadi hafid lah. Jadi hafidhah lah anaknya. Begitu. Tapi enggak ada dorongan. Karena memang taufik itu mahal. Tahu ngaji penting. Ngaji. Tapi nggak ada dorongan di hati, nggak bisa. Orang waktu ada seorang ibu ketemu temennya di tukang sayur, mau kemana? Mau ngaji? Pok ngaji yuk. Sorry, gue lagi repot hari ini. Oh, ya udah kalau begitu saya duluan ya. Ya udah. Itu sampai ngaji pulang masih di tukang sayur, gitu. Ini dorongan. Masih di situ-situ juga, belum geser-geser juga, cuma kelihatan minggir juga malu. Itu ada kayak gitu. Kenapa? Ini dorongan dari Allah ini penting. Ma'rifatullah itu penting. Cinta sama Allah berangkat dari ma'rifat. Kalau enggak ma'rifatullah sulit untuk datangin cinta. Maka manakala si hamba itu pengetahuan dan pengenalannya kepada Allah banyak, maka cintanya tinggi dan ibadahnya banyak. Kenapa ada orang nggak ibadah? Nggak ngerti tentang Tuhannya, hanya tahu Tuhannya Allah, tapi tak mengerti sifatnya baik bagaimana, perbuatannya bagaimana. Dia tak ngerti. Tak ngerti. Sampai dia bertanya, ngapa Allah ciptain neraka, kejemamat? Begitu. Ngapa Allah ciptain? Bukan. Bila ada orang ngasih makan sama kita, izin tinggal di rumah kita, wajar membuat peraturan begini begitu. Tinggal di Indonesia aja dibuat peraturan begini begitu, begini begitu, ada penjara. Normal. Karena lu boleh tinggal di negara gue, gitu kata dia. Gue pimpinannya. Ya, lu kagak nurut sama gue, nih tempatnya. Lu nurut sama gue, begini rewardnya. Allah ngasih makan sama kita, oksigen gratis, ngatur kita nyuruh begini, kita ngelarang begitu. Di mana ini perintah dan larangan, ada reward dan ada punishment. Ini loh namanya neraka. Itu normal. Yang kayak begitu tuh. Maka orang itu kalau dia kenal Allah, dia cintanya tinggi, ibadahnya banyak. Tapi kalau enggak kenal Allah susah. Susah. Tuhannya duit-duit aja. Gua aja kagak sholat, dagangannya laris. Mau ngapa gua sholat? Dikata yang ngelarisin sholat itu, yang ngelarisin dagangan di sholat, dikata. Dia kagak paham dia. Ada kalanya istidraj. Begitu. Dikata dikasih buru-buru hebat. Kagak. Belum tentu. Dikasih buru-buru, dikasih lama-lama, kok nggak dikasih-kasih sama Allah. Itu kalau orang paham tentang Allah. Saya udah tahajud seminggu belum ada perubahan.
Oh, ini tandanya Allah cinta, ini cinta. Begitu kalau orang paham begitu. Udah bacalah sholawat dia, belum ada perubahan. Oh, ini Allah cinta, ini cinta, cinta ini. Begitu. Sebab beda antara cinta dan benci. Kalau cinta, demennya mengulur. Kalau benci, demennya buru-buru. Gedek, buru-buru. Contoh, kita lagi makan di restoran. Mana ya? Bambu kuning. Tahu nggak bambu kuning? Nah, gitu. Makan. Lagi makan, ada pengamen datang. Mana petikan gitar sama lagu kagak cocok, guanjreng, guanjreng, guanjreng. Itu dia datang. Kira-kira kita tungguin dulu, buru-buru dikasih. Kenapa buru-buru kasih? Enggak enak. Ada orang mana lagunya pas lagi, lagunya mana kita demen banget sama Raja Dangdut, lagunya pas, suaranya pas lagi. Kira-kira buru-buru kita kasih enggak? Enggak. Sampai satu lagu suruh nambah dulu, belum kita kasih. Kenapa? Demen. Allah begitu. Ini Quran udah sekali hatam belum ada perubahan. Allah demen nggak dikasih, Allah seneng nggak buru-buru dikasih. Baru wirid sekali langsung meledak, hebat gue. Bukan, Allah gedek, gedek. Oga gue mau dengar, baru minta semalam aja langsung dikasih, baru semalam minta. Hebat gue nih. Bukan, hebat, Allah gedek. Ini lagunya nggak pas, ini notnya kata Allah. Gue gedek, dia lagi yang datang minta. Begitu kasihnya, dikasih buru-buru dengan senang hati, tidak terpaksa. Lain dengan kecintaan, berkata lama dengan senang hati. Itulah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus mengenal Allah, kita harus mengenal Allah. Kalau kenal kita tambah cinta, tambah enak. Kenapa ada wali-wali baca sholawat sehari paling dikit 100.000 kali? Dia lebih kenal banyak tentang Nabi Muhammad. Begitu, kenal banyak tentang Nabi Muhammad. Kalau kita kenal tentang Allah, kenal tentang Rasulullah, tapi itu Nabi Muhammad tuh, saudara, dari bocahnya aja nggak pernah ngerjain dosa. Itu dari bocah. Normal manusia, Nabi manusia. Bocah kan main gundu, nggak paham. Saya orang sini main apa namanya itu, yang gatik tuh, yang disodok begitu tuh, apa namanya? Gotek, kontek. Tuh main begitu tuh. Itu main begitu, Nabi ya main begitu. Bocah normal, bareng-bareng sama bocah main kayak begitu tuh. Tapi Nabi tidak mau, mohon maaf, ngelihat bocah-bocah tuh, ngelihat bocah-bocah yang pahanya kelihatan bocah. Kata Nabi, auratak, auratak, ini tutupin tuh dengkulnya. Nabi mau dari kecil celananya ngelewatin dengkul. Dari kecil nggak pernah di atas dengkul, celananya ngelewatin dengkul. Itu dari bocahnya. Kita mah dari bocah sampai tua pahanya kemana-mana. Mending putih mah, hitam lagi, burik lagi. Ya Allah, jangan dosa. Aurat orang laki, aurat. Main sepeda boleh, main sepeda celananya yang panjangan, tutupin dengkulnya. Gitu nggak apa, kan bukan di main sepedanya yang kalau ada kiai ngomel-ngomel dibegitunya. Nih kiai gini aja dikomentari nih main sepeda. Itu kiai yang kayak begitu tuh. Jangan-jangan bukan dia di hiburannya. Ada pelanggaran nama Allahnya yang dia omelin tuh sama dia. Mungkin yang diomelin oleh kiai itu karena pahanya dia kemana-mana. Tutup aja sampai bawah. Begitu kan banyak, tutup aja biar nggak kelihatan auratnya,
Nabi dari bocah aja nggak pernah. Mohon maaf, dengkulnya kelihatan. Itu dari bocah. Kita mau sampai tua kayak begini, ya Allah dada kemana-mana, keluar aja depan rumah, ya Allah kayak begitu. Mana dadanya kayak penggilisan lagi. Tahu gilisan? Gitu ya Allah. Gitu. Ini Rembo dari mana ini? Rembo dikata. Kayak gilisan orang itu tempat cuci itu. Gitu. Mengapa? Kita jangan jadi akhlaknya para wali, perilakunya para wali, berlomba-lomba dalam ibadah, dalam kebaikan, menjaga betul ibadah, continue dalam ketaatan. Nah, kita ukur kita ini dicintai Allah enggak, dilihat begitu. Begitu. Mereka kalau udah ibadah, masya Allah, kalau ibadah udah getot. Jadi kayak kita hobi bola. Hobi bola tuh namanya cinta bola. Cinta bola. Jadi kalau kita udah cinta bola nih, baru juga sembuh habis diurut kaki itu keseleo, baru sembuh, diajak main bola lagi. Main lagi enggak? Main. Orang demen. Itu mengenal. Begitu. Kayak kita demen mancing. Badan baru mendingan dikit, ada yang ngajak mancing. Ini masalahnya nih, ini muara gembong kata dia. Begitu. Datang juga. Begitu. Baru mending dikit. Gininya, bang baru mending. Udah enakan. Begitu. Udah. Kenapa? Hobi. Jadi begitu orang yang hobinya sama Allah disuruh ibadah, girang. Karena hobinya dekat dengan Allah, tuh begitu, girang hobi. Makanya kata orang-orang ahli malam, ahlullah fi lailati ka ahli lahwi fi lahwi. Para wali Allah itu dalam ibadahnya di malam hari seperti para pemain bola dengan bolanya, pemain sepeda dengan sepedanya, tukang mabok dengan minumannya. Begitu. Kenapa? Asik. Dekat dengan Tuhan itu asik. Menyebut-nyebut nama Muhammad itu mendatangkan tambah rindu, tambah asik. Nama Muhammad itu Tuhan yang taruh di hati, Allah yang hujamkan di hati. Mahabbah. Begitu, mahabbah. Maka orang yang nggak ngerti kayak orang ziarah ke orang soleh, mau ngapain? Orang mati didatengin, tak ngerti agama, nggak ngerti, dia nggak paham. Gitu. Nah itu nggak benar, dia nggak ngerti. Ada kenikmatan yang Anda nggak bisa. Seperti laksana seorang bujangan mengkritik, mau ngapain dia nikah, nyusahin hidup aja, anak orang perlu dimpanin, kata dia. Ya Karim, dia kagak paham kenikmatan orang menikah bagaimana, dia kagak ngerti. Makanya sampai 2021 mau 2022 belum nikah, dia kagak ngerti. Memprotes itu biasa. Protes karena nggak ngerti, karena nggak paham. Begitu. Kalau paham nggak protes. Begitu. Itulah hidup. Itulah hidup yang kayak begitu. Jadi ketika ditanya teman kita, mau kemana ente? Nenteng buku. Mau hiburan? Jogging kok nenteng buku? Iya di masjid. Begitu. Ngaji itu sama hiburan. Kalau lu mau kemana? Mau ke Cidoko mancing.
hiburan, sama-sama hiburan, tapi beda. Ada yang nikmatnya di mari dulu, ada yang nikmatnya di mari nikmat. Jadi tergantung kenikmatan. Yang ngasih itu Allah, yang ngasih. Hari sama, 24 jam. Semua kita sama, nggak ada yang beda. 24 jam. Tapi ada manusia yang 5 waktu aja nggak keburu. Walayatubillah. Ada orang yang ngaji aja nggak keburu. Seminggu sekali aja tuh pohon oga disiram. Sebulan sekali oga disiram tuh pohon, mati. Lah pohon kolbunya dia kagak disiram-siramin, lah mati. Tambah jauh dengan Allah, tambah gersang bumi kolbunya. Itu begitu. Nggak paham. Ini kan penting dalam hidup. Jadi cinta sama Rasul itu mengikuti pada kenal Rasul. Cinta kepada Allah mengikuti kenal Allah. Makin dia mengenal Allah, makin tekun dia beribadah. Makin mengenal kepada Rasulullah, makin pengen baca sholawat sama Nabi. Begitu, pengennya baca sholawat sama Nabi. Kalau boleh nggak ada ibadah lain, baca sholat aja dah. Saya baca sholat aja. Hari-hari saya sholawat aja. Kalau boleh nggak ada ibadah lain, udah sholawat aja dah. Supaya hembusan nafas munculnya Muhammad, 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 Rasulullah, Rasulullah. Begitu. Tapi hidup adalah diatur. Kerjaan yang lain juga mengikuti Nabi Muhammad. Dagang, emang Nabi juga nyuruh kita berbisnis, berdagang. Dagang, itu karena ngikuti Nabi Muhammad nyuruh dagang. Bekerja, Nabi Muhammad nyuruh bekerja. Kata Nabi, innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbul 'abdal muhtarif. Allah cinta kepada hambanya yang mau berkarya, bekerja. Bekerja. Dan Allah enggak demen sama hambanya pengangguran, nganggur. Gue udah pengangguran di pensiun, enggak. 10 ada pekerjaan, apa ke MC, momong cucu, pekerjaan juga, gitu, momong cucu, apa aja, begitu. Yang penting ada pekerjaan. Enggak boleh kita nganggur sia-sia. Nanti pekerjaannya yang enggak jelas. Kalau enggak ada ini, apa kayak ada yang dikerjain, ditata, di pensiun apa aja, begitu. Saya pengacara, pengangguran, banyak acara, nggak apa-apa. Ya acara apa kita dibuat sama dia, nggak apa-apa. Yang penting ada yang dikerjain bermanfaat pada dunianya, nggak apa-apa. Kan udah purna tugas, itu kan purna tugas dari kantor, bukan purna hidup. Kita masih hidup, orang hidup harus berkarya, apa kek. Begitu, jangan asal-asalan rugi. Udah waktunya kita dekat dengan Allah, dekat, ngabdi sama Allah, ngabdi sama Allah. Nanti Allah kasih jalan-jalan yang baik. Harus ngabdi sama Allah, jangan nggak ngabdi sama Allah. Timbul pertanyaan, bagaimana kita masih sibuk berdagang? Bagaimana kita masih sibuk kerja di kantor? Waktu kita yang buat luang untuk duduk bermesraan dengan Allah tidak ada atau tidak banyak. Bagaimana cara mensiasati supaya kita punya waktu semenit 2 menit untuk duduk bermesra-mesraan dengan Allah? Bagaimana manajemennya, bagaimana pengaturannya supaya kita terus terhubung dengan Allah dari waktu kita yang ada, sehingga kita jadi pengusaha yang bisa ma'rifat kepada Allah. Kita menjadi pejabat yang ma'rifat kepada Allah. Kita menjadi tukang kuli bangunan yang ma'rifat kepada Allah. Kita yang sakit
sakit kita bisa menghantarkan dekat dengan Allah. Gimana caranya? Nanti saja tuh, belum kebaca. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik.